والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا علما. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan dengan pembahasan kajian fikih, di mana sebentar lagi kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Sehingga Rasulullah bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa orang yang bergembira, merasa bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Jadi orang yang bergembira saja, bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan yang penuh ampunan. Di mana Ramadan ini bulan di mana Allah melipat gandakan pahala. Di bulan di mana banyaknya kebaikan di bulan suci Ramadan. Sehingga orang yang berbahagia, bergembira dengan datangnya menyambutnya bulan suci Ramadan ini, Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Tentu kita tidak hanya sekedar merasa bergembira dalam hati, tapi justru isi datang Ramadan, kegembiraan kita diisi dengan sebuah amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita meraih maghfirah Allah, bagaimana kita meraih keberkahan Allah, bagaimana kita meraih daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita jangan sampai melewatkan satu waktu pun, satu menit pun, satu jam pun yang di bulan suci Ramadan tidak kita gunakan untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya salah satu yang kita dalam hal ini dalam yang khususnya di bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan suci Ramadan, sebagian bagian daripada rukun Islam. Nah, di mana kita berharap puasa kita di tahun ini akan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, untuk bisa diterima dalam ibadah puasa kita, tentu syaratnya satu harus ikhlas di dalam menjalankannya, dua harus benar di dalam melaksanakannya. Nah, maka untuk kita menyempurnakan dalam ibadah puasa kita, penting kita mengenal dan mengetahui tentang buku-buku berpuasa, tentang aturan-aturan di dalam berpuasa, rukun puasa, sehingga minimal sekurang-kurangnya kita harus mengenal apa itu syarat sah puasa, apa itu syarat wajib puasa, rukun puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara yang disunnahkan di dalam berpuasa. Minimal 5 hal ini wajib kita mengenal kita untuk bisa mengetahuinya, untuk kesempurnaan kita di dalam melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, di malam ini kita akan membahas tentang rukun-rukun berpuasa. Kenapa pentingnya? Karena kalau kita tidak mencukupi dalam rukun ini, tidak sah puasa kita. Tidak sah puasa kita, tidak diterima amal ibadah puasa kita. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil fidain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanuhu thalathatu asya'a. Niyatun lailan likulli yawmin fil fard wa tarku muftirin zakiran mukhtaran wa jahilin ma'durin wa shaimin. Rukun-rukun berpuasa. Rukun arkanuhu, musannif hadal kita Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan rukun-rukun daripada puasa ini. Rukun puasa mana? Ayyisawmi fardun kana aw naflan. Ini mau puasa wajib ataupun puasa sunnah. Nah, harus mencukupi rukun-rukunnya. Puasa itu ada yang wajib. Mana yang wajib? Itu puasa Ramadan, puasa qada, puasa ibarat, puasa nadar, itu puasa wajib. Ada puasa sunnah. Ya, puasa sunnah itu ada puasa sunnah
Sunnah Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ada puasa mingguan, puasa hari Senin, hari Kamis, puasa bulanan, ya, 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan, puasa tahunan, puasa Asyura, puasa puasa Rajab, nah, itu puasa-puasa itu adalah puasa sunnah. Nah, rukunnya puasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Minimal di sini disebutkan ada 3 perkara tentang rukun-rukun berpuasa. Mana yang 3 perkara? Yang pertama niyatun lailan. Yang pertama adalah rukun puasa itu harus niat. Niat. Kenapa niat ini menjadi bagian rukun? Sebagaimana Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Jadi amal itu butuh dengan niat. Yang menjadikan sah amal itu adalah niat. Bahkan niat yang bisa membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah itu dengan niat. Ya, kita mandi kalau pakai niat adus maupun sunnah wajib menjadi pahala. Tapi kalau mandi biasa itu tidak menjadikan ibadah. Kita duduk di masjid ini niatan kita iktikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnallahi ta'ala. Niat aku iktikaf di masjid ini sunahkan Allah jadi pahala. Tapi kalau duduk-duduk saja tanpa ada iktikaf tidak menjadi nilai ibadah. Niat itu bisa menjadikan membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Sehingga penting dalam puasa pun harus ada niat. Wa ma'ruma al-qalbu, tempat niat itu di dalam hati. Niat itu adanya di dalam hati. Ada mengucapkan niat, hukumnya sunnah. Jadi mengucapkan niat, nawaitu shauma ghadin adani, lalu sama Ramadan hari sanati lillahi ta'ala, hukumnya mengucapkan, hukumnya sunnah. Yang wajib dari mana? Di dalam hati. Sehingga walataki niat di lisan dengan qalbi, tidak cukup niat hanya dengan lisan, tapi hatinya enggak hadir menghadirkan niat, itu tidak cukup. Jadi harus bagaimana? Wajib menempatkan niat itu di dalam hati. Tetapi sunnah kita mengucapkan niat. Kenapa kata Syekh Nawawi disebutkan di al-dinal lisan wal qalb, tujuan supaya menolong lisan supaya menolong hati. Artinya supaya hati ini tidak ragu dalam menentukannya, sehingga sunnah kita mengucapkan adanya niat. Nah, niat itu di mana? Niat. Terus kapan niat itu? Lailan, niat puasa itu lailan, niatnya itu di malam hari. Nah, paling sedikit niat dulu, paling sedikit niat disebutkan. Kata Syekh Nawawi, paling sedikit di dalam niat itu aqallu niat wa aqallu niat fi Ramadan. Niat paling sedikit di bulan suci Ramadan itu berpuasa Ramadan, nawaitu shauma ghadan min Ramadan. Niat aku puasa besok di bulan suci Ramadan, sah gitu juga. Walaupun gila-gila kita awal hukumnya paling sedikit minimal seperti itu. Niat aku berpuasa besok di bulan suci Ramadan, itu minimalnya harus hati dalam hati seperti itu. Adapun kesempurnaannya, baru akmaluha, sempurna niat, ayyakulah mengucapkan bagaimana kalimatnya nawaitu sallallahu alaihi wasallam di Ramadan hadis sanati billahi ta'ala. Itu punya amalnya, sempurnanya seperti itu. Sekalipun kita niat aku berpuasa besok bulan suci Ramadan, sah itu puasanya, niat seperti itu saja. Akalnya minimal itu seperti itu. Itu niat. Jadi niat itu di dalam hati. Niat itu ada dalam hati, mengucapkan niat, hukumnya sunnah. Supaya menolong lisan ini pada hati, supaya hati ini tidak ragu di dalam menentukan niat. Yang kedua, terus lailan, kapan menempatkan niat ini? Lailan di malam hari. Jadi niat puasa itu adalah lailan di malam hari. Mana yang disebutkan dengan malam itu? Malam itu ayat bainal ghurubi wa tulu'il fajri. Yang disebut dengan malam itu yaitu antara waktu maghrib dan terbit fajar. Itu namanya malam. Jadi kalau sudah tenggelam matahari, datang waktu maghrib, itu sudah masuk malam. Dan sebelum waktu subuh, itulah malam. Jadi menempatkan niat itu berarti tempatnya di mana niat puasa itu? Lailan, di antara waktu maghrib dan sebelum subuh. Itu waktu malam. Jadi kalau lailan di malam hari, artinya malam itu adalah dari maghrib sampai subuh, itulah tempat
saat kita berniat puasa. Berniat puasa. Dari mana dasarnya? Sebagaimana Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ad-Darqutni. Apa kata Nabi? Malam yubayyiti siyama qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa orang yang tidak menginapkan niatnya, tidak berniat puasa qabla al-fajr sebelum fajar, di malamnya dia enggak niat, fala siyamalah. Fala siyamalah maka tidak sah puasanya. Nah, ini menjadi dasar bahwa niat puasa itu lailan di malam hari. Nah, berarti kalau di malam hari itu antara tenggelam matahari sampai terbit fajar, maka ketika kita waktu maghrib udah beres buka langsung niat, sah niatnya. Orang bertarawih biasanya kita niat itu setelah sholat sunat tarawih berjamaah, baru kita bareng-bareng niat, sah niatnya. Oh, nanti kita niatnya itu sebelum sesudah sahur, sah. Yang terpenting lailan itu bainal ghurubi wa tulu'il fajr. Antara tenggelam matahari waktu maghrib dan terbit fajar. Jadi tidak perlu harus nunggu tarawih dulu niat. Oh, niat itu harus tarawih, tidak. Kita sudah beres buka pun mau niat enggak apa-apa. Jadi itu sudah masuk lailan. Masuknya adalah malam hari. Likulli yaumin fil fardhi. Kata ini Imam Syafi'i untuk setiap hari di dalam puasa fardu. Artinya kalau Imam Syafi'i malam harinya niat, siangnya kita puasa. Besok niat lagi malamnya. Likulli yaumin untuk setiap hari. Dalam niat besoknya puasa. Makanya kalau menurut pendapat Imam Nawawi, Imam Syafi'i, "Falau nawa lailata awwalil Ramadan, sama jami'i lam yakfi li ghairi yaumil awwal." Jadi disebutkan kata Imam Zayadi, "Falau nawa," apabila ada orang niat puasa di malam pertama Ramadan, soma jami, niat puasa 1 bulan penuh. Kata satu niatnya dia puasa 1 bulan penuh. Lam yakfi yaumi awwali, maka tidak cukup kecuali hanya hari pertama dia sah niat puasanya. Tapi lakinnya bagi disentuhkan, tetapi seyogyanya laku jadikan supaya hasil puasa Allah lakin yang bagi lahu dalika yang sudah lahu saumul yaumil ladzi nasya amniyatu fi indal maliki. Tetapi untuk bisa menghasilkan niat bagaimana puasa yang tepat, maka boleh dengan niat mengikuti Imam Maliki. Jadi kalau Imam Maliki boleh kita niat 1 bulan penuh. Sehingga untuk apa? Kalau ada hari yang lupa, itu sudah terkantor, sudah tertutupi dengan niat 1 bulan itu. Maka bagaimana solusinya bagi kita? Maka para ulama sudah mengajarkan kita kalau di malam pertama tetap bawa niat 1 bulan. Jadi kita niatnya 1 bulan, besok niat tadi tetap. Tapi niatnya di malam pertama. Niat aku berpuasa bulan suci Ramadan seluruh 1 bulan penuh di malam pertama. Tapi besok tetap niat tadi, besok tetap. Nanti kalau ada yang lupa di malam berikutnya, itu kita tetap sah puasanya. Kenapa? Karena kenapa? Karena dalam di malam pertama kita sudah niat 1 bulan. Jadi nanti dipimpin aja khotib mungkin dia di malam pertama ini ada niat 1 bulannya juga. Untuk apa? Jadi dia untuk menjaga di malam-malam berikutnya takut ada yang lupa. Jadi kita niat, tapi tetap setiap malam niat. Kalau besok niat lagi, tapi kalau ada yang lupa, oh sudah kita malam yang pertama sudah ada yang terkantor dengan adanya kita pada Imam Maliki yang membolehkan malam 1 bulan. Terus fil fardhi. Tetapi di sini kita niat di malam hari itu fil fardhi apabila puasanya puasa fardu, seperti puasa bulan suci Ramadan. Terus bagaimana kalau puasa sunnah? Bagaimana kalau kita umum? Qaulu fil fardhi kharaja bihi an-naflu. Maka berbeda masalah dengan imam puasa fardu, an-naflu puasa sunnah. Bagaimana kalau puasa sunnah hari Kamis, puasanya puasa sunnah. Fayaqi niyatun bin nahari qabla zawal. Cukup niat dalam puasa sunnah itu bisa mencukupi niat bin nahari di siang hari qabla zawali sebelum tergelincir matahari. Jadi sebelum waktu, kalau jauh tadi sebelum waktu zuhur, sebelum datang waktu zuhur itu zawal. Itu jadi sebelum tergelincir matahari
boleh, itu masih dibolehkan kita niat kalau puasa sunnah. Jadi yang disyaratkan malam hari itu ketika kita puasa fardu. Tapi syarat bisa diintifa'il manafi qabla niat, dengan syarat tidak ada perkara yang membatalkan puasa sebelum niat. Jadi kita belum melaksanakan hal-hal yang bisa membatalkan puasa qabla niat, sebelum niat. Misalnya kita bangun kesiangan hari Senin, saya mau puasa, belum ngopi, belum sarapan, kemudian jam 8 niat saja, di situ kita niat berpuasa. Boleh seperti itu, ya. Boleh kita niat seperti itu sebelum tergelincir matahari, itu dibolehkan kalau niat puasa sunnah, asal belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Tapi kalau ini bangun pagi, udah ngopi, udah merokok, udah sarapan, saya mau puasa di sini, ya. Nah itu kan nggak bisa, dan syaratnya bisa diintifai. Mana Qabla niat taklid bagaimana sebagai makan atau gimana, ya, sebelum melakukan apa yang membatalkan puasa, maka hukumnya sah melaksanakan niat di siang hari ini. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW memasuki rumah Siti Aisyah, dia satu hari kemudian kata Rasulullah, indakum syai'un, apakah kamu memiliki sesuatu di sisimu? Kalau Siti Aisyah, lah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Pak ini tidak langsung maka kalau begitu aku berpuasa. Itu Rasul seperti itu. Ketika tanya ada apa? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku berpuasa. Itu artinya di siang hari Rasul melaksanakan yang puasa di sini adalah puasa sunnah yang dimaksud di situ. Terus yang kedua, watarku muftirin, rukun puasa yang nomor kedua, meninggalkan perkara yang bisa membatalkan puasa. Banyak yang membatalkan puasa, ada 10, ya. Masuk ayat satu benda dunia, dari lubang-lubang tubuh kita, tenggorokan, hidung, telinga, kubur, dubur, itu masuk di badan kita, itu dengan sengaja itu membatalkan puasa. Makan, minum, melakukan jima dengan suami istri di siang hari, ya, kemudian sengaja muntah, itu juga bisa menimbulkan membatalkan puasa. Jadi yang kedua, rukun puasa itu meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Artinya ketika kita niat malam harinya, siang harinya, maka tahan diri ketika terbit pagi, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tinggalkan semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, ya, jangan minum perempuan suami istri, tidak sengaja melakukan muntah. Nah itu hukumnya itu menjadi rukun di dalam berpuasa. Rukun di dalam berpuasa. Oleh karena itu, mana di antara yang membatalkan puasa? Ya, masuknya benda dunia dengan sengaja kepada jauh lubang-lubang di badan kita, dalam tenggorokan, ya, dalam telinga, dalam hidung, kubur atau dubur. Jika kita berpuasa masuk dengan sengaja, hukumnya itu membatalkan puasa. Ingat, yang membatalkan itu mana? Dakiran. Apabila dilaksanakannya perkara-perkara yang membatalkan puasa itu, dakiran dengan sadar, dengan ingat bahwa dia orang sedang berpuasa. Dengan kalau dia ingat bahwa dia sedang berpuasa. Nah, tadi yang membatalkan puasa itu satu, kemasuknya benda dunia, dunia, kepada jauh lubang-lubang di badan kita, itu lubang tenggorokan, kita minum masuk ke lubang tenggorokan, ya. kecuali apabila kita menelan ludah. Ludah itu yang mana dulu? Syarat ludahnya masih bersih, tidak bercampur dengan perkara yang lain. Tapi kalau ketika kita telan ternyata dengan sengaja kecampuran sisa makanan, ketelan masuk, itu batal hukumnya. Atau bercampur dengan zat yang lain, misal kita makan permen atau makan sirup, ini warnanya nempel di lidah kita, si ludah ini bercampur dengan warna permen ini, ketelan manis rasanya, hukumnya batal. Kalau yang kedua, saat ludahnya belum keluar dari batas mulutnya, kalau sudah keluar dari bibir, ini hukumnya disedot lagi, hukumnya batal rasanya.
Gitu. Atau mana lagi? Atau dahak yang sudah keluar dari makhraj kha. Makhraj kha itu di aksar arti ini. Makhraj kha sudah keluar dari makhraj kha. Dahak itu tempatnya di dalam, di tenggorokan atau di dada. Keluar di makhraj kha. Udah keluar di mulut, kita telan dengan sengaja, hukumnya batal. Nah, untuk hidung juga sama. Kalau kita memasukkan dari sampai yang tidak terlihat. Nah, kalau ini kan yang masih dohir. Tapi kalau sudah terlihat, artinya mana batasnya kalau kita masukin air kita bisa bersin, atau ya kebesekan kalau bahasa Sunda itu bisa, itu batas yang membatalkan. Kalau ya batas yang membatalkan. Jadi kalau di sini ya belum. Tapi kalau sudah sampai ini, nah itu hukumnya batal. Sehingga kan ulama sehingga ulama berpendapat bagaimana kalau di swab ya, kalau di swab ternyata sampai di sini sesuatu yang tidak kelihatan lagi, batin namanya, itu membatalkan puasa di swab itu juga. Kenapa? Karena sudah masuk wilayah hidung yang sudah tidak terlihat oleh mata. Ya di sini ya, di swab itu hukumnya bisa membatalkan. Terus bagaimana kalau kita wudu? Yang menjadi wudu di dalam membatalkan, tapi tetap harus ada puasanya. Nah, cuma karena kita wudu karena untuk darurat, untuk ada pengobatan, misalnya sangat penting sekali darurat untuk pengobatan, harus kita ada swab. Nah, kalau kita membatalkan wudu namanya, tapi tetap harus dikodok puasanya. Terus telinga, begitupun telinga. Kalau sesuatu masuk di telinga kita, hukumnya itu juga membatalkan. Kubul atau dubur, nah begitupun dubur. Nah, kita kalau BAB juga hati-hati, kalau kita masukkan seujung jari ini batal. Nah, makanya bagaimana solusinya? Ketika satu dianjurkan kita mandi wajib itu adus atau mandi wajib, dan juga kita buang air besar itu tabarruk itu qabla al-fajr, sunnah. Disunnahkan kita melakukan itu sebelum fajar. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau siang hari ada sesuatu yang bisa sengaja kita masuk karena melakukan seperti itu. Atau kalau mau di siang hari, nah, makanya kalau kemudian bagaimana kalau BAB di siang hari cara membersihkannya? Jangan dimasukkan di telunjuknya, cukup dengan perut daripada jari tangan ini. Nah, untuk membersihkan, ya mungkin kalau kita bisa, kalau memang bisa kita mengatur BAB kita udah sahur BAB, kemudian siangnya tidak. Tapi kalau terpaksa kita harus BAB di siang hari bagaimana? Nah, makanya seperti itu. Jangan sampai ada jari telunjuknya masuk. Cukup dengan perutnya, perutnya dari jari-jari ini untuk membersihkan daripada bubur kita. Tapi itu tidak batal. Itu hati-hati. Kenapa? Karena lubang itu yang juga menjadikan bagian membatalkan. Terus mana lagi membatalkan puasa dengan sengaja atau dengan sengaja muntah. Itu dengan muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja seperti apa? Seperti kita dikorek mulut ini sampai muntah, itu hukumnya batal. Atau mungkin kita badan supaya kita muntah, hukumnya batal. Atau mana lagi yang bisa muntah sengaja? Kita mencium bau-bauan. Yang kita tahu kalau menyium bau ini bisa kena muntah. Sengaja kita lagi puasa nyium bau-bau itu sampai muntah, itu apa namanya? Muntah dengan sengaja. Itu hukumnya itu muntah dengan sengaja. Sebagaimana kata hadis, man dara'u qayrun wa wasaimun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqalat falyaqdi. Barang siapa orang yang dia muntahnya dengan tidak sengaja, wa wasaimun, dia sedang berpuasa, falaysa 'alaihi qada'un, maka dia tidak wajib untuk mengqada. Jadi ini maksudnya dia muntahnya terpaksa seperti pusing atau mungkin karena tidak kuat menahan muntah, keluar sendiri muntahnya, itu tidak batal. Falaysa 'alaihi qada'un, tidak wajib qada kata Nabi. Tapi wa ini istaqa'a, tapi kalau sengaja dia memuntahkannya, ya seperti tadi dikorek-korek atau dinungin, fal yang mana fal yang kata Nabi, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Artinya berarti puasanya batal. Sama seperti kita sikat gigi di siang hari. Betul, kalau sikat gigi sampai tidak tertelan qadanya nggak batal. Ya, kalau tidak sampai ada yang masuk tertelan. Tapi kalau andai kata kita sikat gigi, kita tahu kalau kita sikat gigi ini suka muntah. Kan ada yang sensitif, orang sikat gigi ini nggak pasti muntah dia. Sikat gigi muntah. Dia sikat gigi siang hari, tahu dia bisa muntah. Sengaja sikat gigi siang hari sampai muntah, batal itu. Kenapa? Karena berarti dia udah sengaja mengeluarkan muntah. Udah tahu kalau sikat gigi itu bisa muntah. Sikat gigi siang hari dengan sengaja, hukumnya itu batal puasanya. Ya.
Itu hukumnya membatalkan dalam berpuasa. Terus itu membatalkan dengan berpuasa. Kemudian terus ya itu banyak sekali kita tidak akan bahas sekarang ya, nanti kita lanjutkan pembahasan tentang batal-batal yang berpuasa. Kemudian mana lagi membatalkan puasa, yaitu membatalkan puasa lagi yaitu jima, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Melakukan hubungan suami istri di siang hari itu juga termasuk bagian daripada yang membatalkan puasa. Wa illam yazul, walaupun dia tidak inzal. Tidak inzal itu walaupun tidak keluar sperma. Jadi kalau orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari itu hukumnya bisa membatalkan puasa. Walaupun kenapa? Ya kita sikat aja. Nah, membatalkan puasa itu apa? Zakiron, mukhtaron, ghairu jahilin. Bisa membatalkan puasa itu dengan zakiron, dia ingat kalau dia itu sedang berpuasa. Terus bagaimana kalau tidak dia ingat, kalau dia lupa? Kalau lupa, hukumnya tidak batal. Kalau lupa, misal kita udah bangun tidur, lupa, kirain baru maklum baru 1 hari 2 hari berpuasa, langsung kita minum ke dapur, minum, aduh lupa ini kan udah puasa. Nah, kita sudah puasa, hukumnya bagaimana? Kata Nabi, hukumnya manasya wa shaimun fa akala aw syaiba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi menyebutkan barang siapa orang yang lupa wa shaimun, sedangkan dia sedang berpuasa, fa akala, dia makan, aw syaiba, atau dia minum, falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahu, maka sesungguhnya Allah telah memberikan makanan dan minuman kepada orang tersebut. Artinya itu rezeki dari Allah, ya. Jadi kalau lupa enggak batal. Intinya yang lupa itu zakiran, ketika dia ingat tahu dia itu sedang berpuasa, itu yang batal. Jadi kalau lupa hukumnya tidak batal. Mukhtaron, yang kedua syarat yang bisa menjadi pembatal itu mukhtaron karena keinginan sendiri, artinya bukan terpaksa. Bagaimana kalau terpaksa? Kalau dia dipaksa untuk berbuka puasa, seperti mana contohnya siang hari ada misalnya perampok bawa pistol atau bawa kemudian bawa golok mau dibunuh nih orang, kalau nggak minum saya bunuh kamu, terpaksa saya nggak minum minum saya batal puasa. Bagaimana? Dia minum tidak batal puasanya. Kenapa? Karena terpaksa. Yang batal itu mukhtaron, kalau keinginan sendiri. Tapi syarat dipaksa itu satu, yang memaksanya betul-betul akan membuktikan paksaannya. Ya artinya dia memang jahat, memang udah pasti membunuh kita, udah pasti akan mencelakakan jiwa kita, badan kita, itu terpaksa. Ini mah kalau dipaksa sama anak kecil bagaimana? Ada terpaksa itu mah. Atau ada teman nih bercanda, ayo minum nggak? Iya, besok bisa ini mah. Itu mah bohongan itu mah. Yang betul-betul bisa kita terpaksa, bisa membahayakan keselamatan jiwa kita. Itu yang namanya terpaksa. Yang kedua, saat kalau disebut terpaksa itu tidak ada terbesit keinginan sendiri. Bagaimana kalau betul dipaksa, tapi terbesit keinginan sendiri? Ya, misalnya ke rumah orang haus, dipaksa. Nah itu mah punya keinginan sendiri. Kalau punya keinginan sendiri, kita mau kita juga ingin minum dan memang kita merasa ada dasar keinginan sendiri, itu hukumnya batal. Nah, jadi betul-betul kita karena terpaksa, karena ingin menjaga nyawa kita, hidup kita, kalau kita tidak sampai minum, kita bisa dibunuh, bisa bahaya untuk jiwa kita. Baru itu hukumnya tidak batal puasanya. Yang ketiga, syarat batal itu ghairu jahil ma'dzurin. Orangnya bukan bodoh yang makdzur. Jadi orang bodoh itu yang diutus oleh agama, artinya bodoh itu ada dua. Orang bodoh itu dalam agama ada makdzur, ada ghairu makdzur. Jadi itu. Kalau yang jahil makdzur, orang yang dia di bodohnya tidak tahu tentang hukum berpuasa, pembatalan puasa, tapi dimaafkan oleh agama. Seperti mana? Satu, seperti orang yang baru masuk Islam. Ada orang Kristen atau orang kafir, dia baru 1 hari atau 2 hari masuk Islam, kemudian datang bulan puasa. Dia nggak ngerti kalau dipikir merokok atau mungkin makan permen nggak batal, itu yang batal itu minum sama makan. Nah, dia kemudian melakukan seperti itu karena tidak tahu. Oh, saya kan tidak tahu bagaimana hukumnya, dia tidak batal puasanya.
Walaupun memang dia sengaja misalnya melakukan itu. Kenapa? Karena bodoh. Kenapa bodohnya? Bodohnya makdur, dimaafkan kan baru 2 hari 3 hari baru masuk Islam, nggak baru ngerti bab puasa. Yang kedua bodoh yang dimaafkan yang mana? Orang yang nasya'a ba'idan 'anil ulama, orang yang berada di satu tempat jauh dari para alim ulama. Misal ada orang dia tinggal di hutan belantara, nggak ada majelis taklim, nggak ada ustaz, nggak ada pencerahan agama, nggak ada yang kasih ilmu agama, dia mau ngaji kemana? Nah, itu kemudian dia melakukan pembatalan puasa, itu tidak batal. Kenapa? Kan dia nggak tahunya dimaafkan oleh hukum agama. Itu makdur namanya, orang yang bodohnya dimaafkan secara hukum agama. Berarti kalau yang tidak dimaafkan yang mana yang batal? Orang yang udah lama Islamnya, di satu tempat yang banyak ulama, banyak ustaz, majelis taklim di mana-mana, nggak pernah ngaji, nggak pernah mau bertanya, nggak pernah mau hadir di majelis ilmu. Nah itu hukumnya bagaimana? Kalau dia sampai mengatakan saya kan nggak tahu, hukumnya batal. Kenapa? Karena orang tersebut dia tidak dimaafkan. Jadi syarat batal itu ghairu jahil mahdurin, orangnya bukan bodoh yang dimaafkan oleh agama. Itu yang menjadikan batalnya dalam agama. Yang ketiga, wasaimun, syarat dari rukun berpuasa itu orang yang berpuasanya. Kenapa orang yang berpuasa? Karena orang yang berpuasa itu nggak kelihatan, hanya dia yang Allah yang Maha tahu. Orang yang berpuasa itu tidak seperti sholat. Kalau sholat kelihatan gerakannya, orang yang tidak sujud rukuknya. Nah, orang yang berpuasa itu makanya puasa itu melatih kejujuran. Jangankan orang lain, kita wudhu saja, kita minum air yang mewudhu kita, orang dekat kita nggak tahu kita puasa atau tidak. Itu sehingga orang yang berpuasa itu nomor ketiga adalah rukun berpuasa itu adalah yang berpuasanya. Orang yang berpuasanya itu apa? Orang yang Islam, orang yang orangnya halus, orang Islam yang syarat sah itu orangnya harus berakal, ya. Orang yang kuat dalam melaksanakan berpuasa, orangnya sehat, orangnya mukim. Nanti kita akan lebih bahas tadi di pertengahan nanti pertemuan-pertemuan yang lain. Juga hanya ini yang bisa disampaikan karena waktu sudah semakin waktu bisa. Jadi intinya kita berpuasa, jaga diri kita di dalam melaksanakan berpuasa, membatalkan berpuasa, bahwa niat, hati-hati di dalam niat, karena puasa itu adalah salah satunya niat, 2 tinggalkan semua hal yang membatalkan puasa, yang ketiga orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan ketemu dalam pertemuan yang lain, kita bahas lebih lanjut tentang puasa, mana yang membatalkan puasa lebih lagi, mana yang membatalkan pahala puasa, ya. Mana yang sunnah-sunnah dalam berpuasa, mana ibadah-ibadah yang kita sunnah dilaksanakan dibanyakan dalam berpuasa. Mudah-mudahan kita dibanyakan